Di kelas 17, Ryoko sedikit terkejut saat mengetahui jadwal pertemuan guru dan orang tua Ikuko ternyata hari ini. Ikuko agak kesal. Mentang-mentang giliran Ryoko sudah lewat, Ryoko malah tidak mengingat jadwalnya. Padahal, ia sudah memberitahunya beberapa waktu lalu. Ryoko meminta maaf dengan alasan kemarin terlalu sibuk. Hal itu langsung membuat Ikuko bertanya ada apa. Namun Ryoko yang enggan membahas keributan kemarin, menyuruh Ikuko melupakannya dan mengatakan ia akan menunggu sampai selesai agar bisa pulang bersama. Tapi Ikuko menolak. Ia bilang tak usah, karena akan pulang bersama ibunya. Ia malah menyarankan Ryoko memanfaatkan kesempatan ini untuk pulang berduaan dengan Kitano. Ryoko sempat ragu, tapi Ikuko meyakinkan bahwa ini kesempatan bagus. Toh, Ryoko dan Kitano sudah tahu saling menyukai. Jadi, mereka harus berani melangkah maju dalam hubungan ini. Ikuko langsung berpamitan pergi, sambil meminta Ryoko menceritakan semuanya besok. Ryoko tak bisa menghentikannya, hanya mampu menyebut namanya. Dilarang, teriakan menggerutu. Tak mengerti kenapa Ikuko berkata begitu. Ia sama sekali tidak bilang punya janji pulang bersama Kitano. Bahkan, ia sendiri tidak tahu apakah akan bertemu dengannya. Sebab, biasanya pertemuan mereka terjadi begitu saja. Tak disangka, di depannya Kitano sedang berjalan bersama Takehisa. Ryoko terdiam mulai berpikir, mungkin tanpa sadar ia berada di waktu dan tempat yang tepat hingga bisa bertemu saat pulang. Melihat Kitano berjalan dengan Takehisa, Ryoko sadar bahwa Kitano memang tidak selalu pulang sendirian. Di sisi lain, ia juga tak ingin mengganggunya ketika sedang bersama teman laki-lakinya. Merasa diperhatikan, Takehisa tiba-tiba menoleh ke arah Ryoko. Ia memandanginya heran. Ryoko merasa sial karena Takehisa menyadari kehadirannya. Takehisa tiba-tiba beralasan pada Kitano bahwa ia ada hal penting yang perlu dilakukan. Ini benar-benar urgent dan tak bisa ditunda-tunda. Takehisa kemudian berlari meninggalkan Kitano sambil berpamitan. Kitano yang kebingungan hanya bisa memanggil namanya. Melihat itu, raut muka Ryoko tampak bete sambil menghela nafas. Ia seharusnya sudah memperhitungkan hal seperti ini bisa terjadi. Bahkan menurutnya, Takehisa berusaha keras untuk mengakomodasinya. Ryoko kemudian menghampiri Kitano dan menyapanya. Kitano menoleh dan membalas sapaan itu. Ia lalu menceritakan bahwa Takehisa tadi sempat bersamanya, namun tiba-tiba berlari pergi karena suatu alasan. Menurutnya, hal itu terasa tidak natural, dan ia hanya bisa berharap semuanya baik-baik saja. Ryoko terdiam. Ia tidak sanggup memberitahu kebenarannya. Kitano yang masih cemas terus membicarakan hal itu, menyebut Takehisa berlari dengan terburu-buru. Namun dengan santai Ryoko menyuruh Kitano untuk tidak perlu khawatir. Kitano lalu bertanya tentang Ikuko. Ryoko menjawab bahwa Ikuko ada jadwal pertemuan guru dan orang tua hari ini. Jadi, ia pulang bersama ibunya. Kitano kemudian menyinggung soal pertemuan itu. Ia bertanya, apakah ayah Ryoko baik-baik saja? Ryoko menjawab, ayahnya baik-baik saja. Lalu menyindir bahwa mereka tidak menjalankan dojo hanya untuk pertunjukan. Mereka pun berjalan pulang bersama. Kitano membuka percakapan, merasa hari ini hanya mereka berdua saja. Baginya, mungkin ini pertama kalinya mereka benar-benar pulang berduaan. Tiba-tiba, tanpa alasan jelas, Ryoko menoleh cepat seakan menyadari sesuatu. Kitano yang bingung langsung bertanya ada apa. Ryoko hanya meminta maaf, merasa hal bodoh mungkin akan mengganggu mereka di saat seperti ini. Sambil tersenyum, ia menambahkan, tapi sepertinya kita baik-baik saja hari ini. Ia mengakui, sudah lama tidak merasakan ketenangan seperti ini dalam beberapa hari terakhir. Kuroda tiba-tiba muncul di depan Ryoko sambil menggeram, membuat Ryoko teriak kaget. Ia lalu menunjuk ke Ryoko dan menanyakan di mana teman Ryoko A. Teman A, Ryoko bingung.
lalu memastikan apakah yang dimaksud Kuroda adalah Ikuko. Kuroda yang masih tampak geram mengiyakan, dan menegaskan yaitu teman yang selalu berjalan bersama Ryoko. Kenapa ia tidak bersamanya hari ini? Ryoko yang sedikit takut menjawab bahwa Ikuko ada jadwal pertemuan orang tua dan guru. Lalu bertanya balik, emangnya kenapa? Namun Kuroda terus berteriak, membesak. Bukankah seharusnya Ryoko menunggunya dan pulang bersamanya? Kenapa Ryoko tidak menunggunya? Di mana belas kasihmu? Di mana rasa kemanusiaanmu? Ryoko bingung, tak mampu memberi respons. Kedua anak buah Kuroda segera menahannya, berusaha menenangkan dan mengajaknya pergi. Mereka mengingatkan bahwa mereka tidak punya banyak waktu lagi. Salah satunya bahkan menyindir, ini bukan saatnya mengeluh tentang hal-hal yang tak dipedulikan siapapun. Penasaran, Ryoko bertanya pada salah satu anak buahnya. Mereka menjelaskan bahwa Kuroda mendapat nilai yang sangat buruk di ujian akhir, jadi sekarang ia harus mengikuti ujian remedial. Kuroda malah membentak, membantah ucapan anak buahnya. Ia bersikeras bahwa ada hal yang lebih penting, teman Ryoko tidak ada, dan sekarang Ryoko hanya berduaan dengan Kitano. Ia lalu menuntut jawaban, mana yang lebih penting sekarang? Anak buahnya dengan tegas menjawab bahwa tentu saja yang lebih penting adalah ujian remedial. Kuroda terus saja meracau, menuduh Ryoko tidak boleh berduaan dengan Kitano. Menurutnya, saat berada di belakang, mereka pasti saling menggoda dan membelai penuh cinta. Anak buahnya yang sudah tak peduli akhirnya menyeret Kuroda pergi, meninggalkan Kitano dan Ryoko. Namun Kuroda masih berteriak, menyuruh Ryoko tetap puas pada meski dirinya tak ada di sekitar. Lindungi tubuhmu, apakah kau mendengarkan? Ryoko hanya terdiam melihat Kuroda diseret pergi oleh anak buahnya, lalu berkomentar pelan bahwa Kuroda memang tampak bersemangat seperti biasanya. Suasana pun seketika menjadi tenang. Ryoko mengajak Kitano untuk melanjutkan perjalanan pulang. Sambil berjalan, wajah Ryoko memerah. Ia termenung, merasa ada sesuatu yang salah. Semua orang yang ikut campur justru membuatnya lebih malu dari biasanya. Kini, orang yang paling mungkin mengganggu sudah pergi, dan seharusnya ia tidak akan kembali lagi. Faktanya, kesempatan mereka untuk berduaan terasa terlalu nyata baginya. Namun, meski tidak mau mengakuinya, ia hanya menenangkan diri dengan pikiran bahwa ini bukan berarti mereka akan sering pulang berduaan seperti ini. Tiba-tiba seseorang memanggil Ryoko. Ternyata itu Ikuno, tampak sendirian. Namun tanpa banyak bicara, ia langsung berjalan pergi meninggalkan mereka. Ryoko yang kebingungan segera menyuruhnya berhenti. Ia lalu bertanya, kenapa Ikuno melakukan hal itu? Biasanya, setiap kali melihat mereka, Ikuno akan langsung bergabung. Dengan sikap dingin, Ikuno hanya menunjukkan sebuah amplop. Ia meminta maaf lalu menjelaskan bahwa ia menemukannya di mejanya dan berniat pergi ke tempat yang disebutkan dalam surat itu. Ryoko memegang surat itu dengan wajah terkejut bercampur malu. Refleks mengira itu adalah surat cinta. Namun Ikuno dengan dingin membantah, menjelaskan bahwa itu adalah surat tantangan formal. Anak berambut merah dari kelas Ryoko rupanya tidak mau belajar dari kesalahan, dan kini menantangnya untuk bertarung lagi. Mendengar itu, Ryoko menyuruh Ikuno untuk tidak pergi, karena hal itu hanya tindakan bodoh. Tapi Ikuno menolak. Ia berkata ia harus datang, karena dirinya selalu menerima setiap tantangan bertarung. Ikuno melanjutkan, menyebut Ogiso adalah petarung yang tak berguna. Tapi ia mengagumi sikapnya yang tidak pernah menyerah. Karena itu, ia bertekad akan bertarung sekuat tenaga lagi hari ini seperti biasanya. Ryoko hanya terdiam tak mampu merespons. Ikuno kemudian berpamitan dan pergi, berkata bahwa ia tidak ingin terlambat. Suasana kembali hening. Mereka terdiam, hingga akhirnya Kitano mengajak Ryoko untuk melanjutkan perjalanan, dan berjalan di depan memimpin jalan. Namun Ryoko hanya berdiri diam tanpa menjawab. Ia termenung. Ikuko tidak ada di sini. Si rambut pirang pun tidak ada. Dan 3 orang bodoh sedang sibuk dengan ujian. Sementara Ikuno dan Ogiso tengah disibukkan dengan urusan mereka sendiri.
Saat itu, Ryoko sadar, tak akan ada lagi siapapun yang mungkin mengganggu mereka. Tiba-tiba seseorang berdiri di depan Ryoko. Tanpa disadari, Ryoko sudah dikepung oleh sekelompok berandalan. Salah satu dari mereka menyapa Ryoko, menanyakan apakah ia masih mengingat mereka. Ia lalu menyampaikan maksud kedatangannya, ingin membalas dendam atas kejadian terakhir. Ryoko menatap pria itu dengan bingung. Dalam benaknya, ia tak menyangka akan bertemu mereka. Ia pun bertanya, apakah kalian adalah orang-orang yang mencoba mendekati Ikuno lalu ditolak, dan akhirnya mencoba memukulinya? Pria itu sontak membantah keras, menegaskan bahwa dirinya tidak pernah ditolak oleh Ikuno. Pria itu dengan percaya diri berkata, bahwa ia bisa melihat Ryoko belum kehilangan sikapnya. Namun kini, mereka sudah tahu kalau Ryoko kuat, sehingga bisa menyesuaikan gaya bertarung sejak awal. Yang mana berarti kalian membawa lebih banyak orang, lanjut Ryoko. Ia mengakui bahwa itu adalah rencana yang sederhana, dan ia bisa memahami mengapa mereka berpikir itu akan memberikan hasil yang lebih baik. Ia kemudian menyindir, tidakkah kalian berpikir justru tindakan kalian terlihat menyedihkan? Malu mendengar itu, pria tersebut membentak, menyuruh Ryoko diam. Ia lalu menegaskan bahwa setelah menghabisi Ryoko, mereka juga akan pergi mencari gadis berambut coklat itu. Salah satu dari mereka tiba-tiba seperti tersadar setelah memperhatikan Ryoko. Ia merasa pernah melihat gadis itu sebelumnya. Temannya bertanya, dan setelah menatapnya lebih detail, ia terkejut lalu berteriak bahwa gadis itu adalah Koiso Ryoko. Teman lainnya yang tidak tahu sontak bertanya siapa itu. Namun pria itu hanya menjawab dengan wajah panik bahwa ini sangat buruk. Yang lain penasaran, mendesak bertanya kenapa, emangnya siapa dia? Dengan nada cemas, pria tadi memberitahu bahwa gadis itu adalah pacar Kitano Seiichiro. Yang lain tampak sedikit tidak percaya saat mendengar nama Kitano. Hingga akhirnya memastikan kembali pada pria itu. Yang lain ikut menimpali, mengatakan bahwa orang-orang sering menyebut Kitano sebagai iblis dari Hekiko. Kitano Seiichiro, senjata manusia, guardian terhebat di antara mereka semua. Kabar itu membuat mereka panik. Mereka saling berdiskusi cepat, memastikan apakah benar maksudnya adalah iblis itu. Ada pula yang menyebut bahwa Kitano dan Ryoko dikenal sebagai pasangan terkuat dari SMA Hekiko. Beberapa dari mereka mulai merasa takut, khawatir jika sampai melakukan sesuatu yang salah terhadap pacar Kitano. Ryoko yang mendengar dirinya disebut-sebut sebagai pacar Kitano hanya bisa tersipu malu, berusaha menjelaskan sambil gelisah. Namun mereka tampak tak mendengarkan penjelasan Ryoko. Justru mereka saling menyalahkan. Beberapa memarahi temannya karena sudah memulai perkelahian dengan pacar dari guardian Hekiko. Teman yang dituduh membela diri mengatakan bahwa ia sama sekali tidak tahu gadis itu adalah pacar dari iblis Kitano. Andai saja ia tahu lebih awal, tentu ia tidak akan gegabah. Sementara itu, Ryoko yang diabaikan hanya memasang wajah kesal. Tiba-tiba seseorang dari kejauhan bertanya pada Ryoko, apakah ada yang salah? Tubuh berandalan itu mendadak bergidik. Mereka menoleh perlahan, mendengar langkah seseorang mendekat dengan cepat. Ternyata Kitano yang datang, setengah berlari ke arah mereka. Seketika panik pecah, dan teriakan ketakutan pun meledak dari mulut para berandalan. Mereka benar-benar panik melihat sosok Kitano Seiichiro berlari ke arah mereka. Seolah iblis itu nyata berdiri di depan mata. Suara kacau terdengar. Sebagian berteriak menanyakan apa yang harus mereka lakukan. Sementara yang lain membentak agar jangan tanya padanya. Mereka pasrah, menduga Kitano akan menghabisi mereka. Dalam kepanikan, salah satu dari mereka tiba-tiba mendapat ide. Ia berteriak bahwa mereka bisa menggunakan gadis itu sebagai tameng. Karena gadis itu pacarnya, Kitano pasti berhenti. Tanpa pikir panjang, seorang berandalan mencoba menangkap Ryoko. Namun Ryoko bergerak lebih cepat. Dengan satu tendangan keras, wajah pria itu terhantam, dan benturnya tersungkur dan terkapar di tanah. Melihat kejadian itu, teman-temannya semakin histeris, kepanikan memuncak. Mereka menjerit, berteriak bahwa cara itu sama sekali tidak berhasil. Pria yang sejak awal memimpin,
hanya bisa membentak putus asa, menegaskan bahwa sejak awal ia tidak akan membawa mereka semua jika Ryoko itu mudah untuk ditaklukkan. Ryoko mencoba kembali menjelaskan, namun suaranya tenggelam di tengah hiruk-pikuk. Para berandalan sudah kehilangan akal, terlanjur dicekam ketakutan. Mereka berlari terbirit-birit, menjerit minta tolong seolah maut mengejar mereka dari belakang. Sambil kabur, mereka mengakui dengan suara gemetar bahwa Ryoko dan Kitano adalah pasangan kekerasan terkuat dalam sejarah. Kitano yang baru tiba menunduk sedikit, meminta maaf karena ia berjalan terlalu jauh di depan dan tidak memperhatikan sekitar. Ryoko hanya menjawab singkat bahwa itu tidak apa-apa, karena dirinya pun sama-sama lelah. Namun dalam hati Ryoko masih kesal. Ucapan para berandalan yang menyebut mereka pasangan kekerasan terkuat terasa menyebalkan. Padahal, yang lebih dulu memulai semua kekerasan adalah mereka sendiri. Lemunanya buyar ketika terdengar bisikan orang-orang di sekitar, menyuruh temannya melihat bahwa itu adalah Kitano bersama pacarnya. Yang lain mengangguk, mengatakan, tak heran jika mereka disebut sebagai pasangan terkuat di Hekiku. Bisikan itu berlanjut, menyinggung bagaimana Kitano bergegas datang menghadapi para berandalan itu demi melindungi pacarnya. Yang lain menambahkan, meski dirinya bukan petarung, tapi siapapun pasti akan melakukan apa saja untuk menjaga pacarnya tetap aman. Ryoko tak menghiraukan komentar orang-orang, lalu mengajak Kitano pergi. Dari kejauhan, suara kekaguman masih terdengar, menyebut Kitano sangat keren. Teman mereka menimpali, menegaskan kembali bahwa keduanya memang pasangan terkuat. Dalam langkahnya, Ryoko termenung. Wajahnya memerah malu, tak mengerti kenapa semua orang seolah bersekongkol untuk mengganggu mereka hari ini. Ditambah lagi, Kitano tadi hanya setengah jogging mendekat. Para berandalan itu seharusnya tak perlu sampai salah paham sejauh itu. Namun setelah dipikir-pikir, Ryoko mulai menyadari sesuatu. Mungkin orang-orang memang selalu berkata begitu. Hanya dirinya saja yang tidak pernah sadar. Baginya, masuk akal karena mereka sering bersama. Lagi pula, ia mungkin tak akan bergaul dengan Kitano jika Kitano bukanlah orang yang baik. Angin pun bertiup kencang. Kalimat pacarnya terlintas di benak Ryoko. Hatinya perlahan terbuka. Mungkin memang wajar jika orang-orang menyebut mereka begitu. Kitano pernah bilang ia menyukainya, dan dirinya juga menyukai Kitano. Jika kita berdua sudah saling menyatakan perasaan, dan kini berjalan pulang bersama, bukankah itu berarti dirinya memang pacarnya Kitano? Hal itu terasa benar, namun anehnya juga terasa tidak benar. Ryoko kemudian mencuri pandang pada Kitano. Baru menyadari betapa Kitano selalu tampak menonjol. Bahkan jika ia ingin hidup normal, orang-orang di sekeliling tidak akan melihatnya seperti itu. Merasa diperhatikan, Kitano menoleh dengan wajah bingung. Ia bertanya apakah ada sesuatu di wajahnya. Ryoko yang kepergok hanya terbata, buru-buru menjawab bahwa tidak ada apa-apa. Melihat gelagat Ryoko sejak tadi, Kitano akhirnya berkomentar bahwa Ryoko terlihat cukup aneh hari ini. Ia bertanya, apakah ada sesuatu yang salah? Ryoko menepisnya, mengatakan tidak ada yang salah. Ia sama saja seperti biasanya. Ryoko menyadari dalam pikirannya, beginilah akibatnya jika ia terlalu sadar akan perasaannya sendiri. Seharusnya, ia tetap bertindak seperti biasanya. Mereka terus berjalan. Dalam perjalanan pulang, Ryoko menunjuk seekor kucing lucu dan bertanya apakah Kitano menyukai kucing. Kitano hanya menjawab iya. Tak lama berjalan, Ryoko melihat dua anak kecil. Ia kembali menunjukkannya pada Kitano sambil menyebut mereka sangat menggemaskan. Kitano pun melihat, namun kedua anak itu justru terlihat terkejut ketika menatap wajah Kitano. Rasa takut perlahan menghantui mereka, sehingga akhirnya mereka berteriak dan menangis dengan keras. Ryoko cukup terkejut, tapi mereka berdua tetap melanjutkan langkah, meninggalkan anak-anak yang masih menangis. Mendengar tangisan yang tak kunjung berhenti, Ryoko kesal dan menggerutu, mengatakan betapa ia membenci anak kecil karena mereka selalu menangis. Tak selang berapa lama, Ryoko lalu menunjuk seekor anjing, menyuruh Kitano melihatnya.
Ia menyebut, anjing itu lucu dan penasaran dengan rasnya. Kitano hanya menjawab, mungkin itu anjing ras campuran. Sepanjang jalan setelah itu, Ryoko terus menunjuk apa saja yang ia lihat. Seekor burung, kucing lain, burung lagi, dan hal-hal kecil lainnya. Kitano dengan tenang hanya mengiyakan setiap ucapannya. Akhirnya, Ryoko merasa kewalahan sendiri. Dalam hati ia tak mengerti kenapa dirinya jadi seperti ini. Semua terasa konyol. Ia terus saja mengoceh tanpa henti. Sementara Kitano hanya menanggapinya dengan persetujuan singkat. Ia sadar, ucapan-ucapannya tidak begitu penting, bahkan tak layak disebutkan. Namun yang lebih membingungkan, kenapa Kitano tak berusaha menambahkan apapun dalam percakapan itu. Ryoko terus tenggelam dalam pikirannya. Berpikir kejadian kemarin tidak banyak membantu. Ia pun sadar, Kitano memang bukan tipe yang mengekspresikan diri lewat gestur. Namun, bukankah seharusnya Kitano berusaha mencari sesuatu untuk dibicarakan? Ia sendiri sudah mengangkat semua topik yang bisa ia pikirkan. Jalan ini begitu panjang dan kosong. Tidak ada apapun yang bisa dijadikan bahan percakapan. Kenapa harus sekarang? Saat mereka berjalan berdua begini. Tidak ada kucing, tidak ada anjing, tidak ada apapun. Ryoko merasa terdesak dalam batinnya. Ia harus menemukan sesuatu untuk dibicarakan. Sesuatu. Tiba-tiba Kitano angkat bicara, membuat pikiran Ryoko buyar. Sambil menatap langit, ia berkata bahwa hari ini adalah hari yang indah. Langit biru, matahari hangat, dan hanya berjalan melewati angin sepoi-sepoi saja sudah bisa membuatmu merasa bahagia. Ryoko terdiam, seakan baru menyadari apa yang Kitano maksud. Ia segera menoleh ke langit biru, membiarkan pandangannya larut dalam luasnya alam yang begitu indah, ditemani angin sejuk yang menyapu lembut. Dengan kagum, Ryoko mengangguk setuju. Ia tidak begitu mengerti kenapa, tapi rasanya pemandangan ini lebih indah dari apapun yang dibuat manusia. Kitano lalu mengalihkan pandangannya pada Ryoko, membuatnya sedikit heran. Ryoko buru-buru bertanya apakah ia baru saja mengucapkan sesuatu yang aneh. Kitano menggeleng, lalu berkata, hanya saja saat kita berjalan di hari seindah ini, berbicara dengan orang-orang di sekitar, dan membuat mereka merasakan mood yang baik seperti dirimu, itu adalah hal yang menakjubkan. Ryoko kembali terpesona oleh ucapan itu. Tiba-tiba ia tertawa kecil, membuat Kitano sedikit bingung. Tapi Ryoko hanya berkata bahwa ia setuju. Hari ini memang sangatlah indah. Mereka pun melanjutkan langkah pulang bersama. Hari ini, pikiran Ryoko tidak lagi dipenuhi kegelisahan atau kebingungan mencari topik pembicaraan. Yang tersisa hanyalah rasa syukur, karena masih bisa menikmati hari yang indah, alam yang luas, dan kebersamaan dengan Kitano.